Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Fitria, jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Kabinet Sukiman, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin yang diampu oleh dosen Ibu Eko Ribawati MPD. Marilah kita simak baik-baik. Nah, yang pertama ada latar belakang Kabinet Sukiman. Nah, Kabinet Sukiman ini merupakan kabinet kedua setelah Negara Republik Indonesia Serikat, di mana kabinet ini bertugas pada masa bakti tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Nah, tetapi kabinet ini sebenarnya telah didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952. Nah, setelah Kabinet Nasir dinilai gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya, sehingga dapat mosi tidak percaya dari pemerintahan dan juga tepat pada tanggal 21 Maret 1951. Nah, Perdana Menteri Nasir ini mengembalikan mandatnya itu kepada Presiden. Nah, lalu Presiden Soekarno itu kemudian menunjuk Sukiman dari Partai Masyumi dan juga Joyo Sukarto dari Partai PNI. Nah, di mana menjadi formatur ya, walaupun mengalami sedikit kesulitan, namun pada akhirnya Sukiman ini dan Joyo Sukarto berhasil membentuk kabinet koalisi antara Masyumi dengan PNI dan beberapa partai-partai kecil lainnya. Nah, lalu kabinet ini lebih dikenal dengan kabinet ini memiliki 7 program pasal kerja yang mirip dengan kabinet Nasir. Nah, yang kedua yaitu program kerja Kabinet Sukiman. Nah, program kerja Kabinet Sukiman ini yang pertama ada menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negaranya. Nah, lalu yang kedua ada membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbarui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani. Nah, yang ketiga yaitu mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan. Yang keempat, menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat, serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Nah, yang kelima, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan. Lalu menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, serta menuju perdamaian dunia yang menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Uni Statute yang menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi meja bundar serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merupakan rakyat dan negara. Lalu dan juga memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, yang terakhir ada jatuhnya Kabinet Sukiman, di mana jatuhnya Kabinet Sukiman ini masalah utamanya yaitu pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Merle Cochrane. Jadi nota tersebut itu berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Mutual Security Act atau yang sering kita sebut MSA. Nah, atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Nah, jadi kerjasama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Nah, lalu Kabinet Sukiman ini dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Nah, oleh karena itu
DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman, dan akhirnya Kabinet Sukiman jatuh dan mengembalikannya mandatnya kepada Presiden. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.